ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat pagi, Bisi. Mana nih? Selamat pagi, Bisi. Asik sekali. Pagi, Kakak. Lagi bikin apa, Ini Bisi? Kakak seru banget, Kak. Main game. Iya, Kakak. Ini kan hari Minggu, Bisi. Iya, Harus ibadah ya. Tapi seru banget, Kak. Ibadah dulu hari Minggu. Baik, Itu Kak. pun kalau habis main game nggak boleh terlalu lama ya. Oh, baik, Kakak. Oke, kakak tunggu ya tempat ibadah ya. Ayo, Kak. Hai, salam jumpa adik-adikku sayang. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya semua? Kakak harap semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik. Oke adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Bagus. Ibadah hari Minggu perayaan anak hari ini segera dimulai. Untuk itu mari kita menyanyi kasih Yesus manis dan indah. Firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh tiba lagi di hari Minggu yang indah ini dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami hendak beribadah dan sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti dengan baik firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Adik-adik, tema kita hari ini adalah ciri khas dan manfaat hikmat sejati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kitab Amsal yang baru saja kita baca dan dengar bersama itu ditulis oleh Salomo. Adik-adik masih ingat gak siapa itu Salomo? Ya, ia adalah Raja Israel yang ketiga dan ia anak dari Raja Daud. Adik-adik masih ingat tema kita hari ini kan? Mungkin adik-adik bertanya, apa itu hikmat kakak? Hikmat itu sama dengan kebijaksanaan. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Seperti apa ya orang yang bijaksana itu? Nah adik-adik, orang yang bijaksana itu ciri-cirinya seperti ini. 1. Ia pandai dan cermat dalam bertindak untuk mengambil keputusan jika menghadapi suatu kesulitan atau masalah. Ia juga pandai menggunakan akal budi. Contohnya Raja Salomo tadi.
Adik-adik masih ingat bagaimana Raja Salomo dengan penuh hikmat dan pengertian mengambil keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Peristiwa tersebut membuat Raja Salomo ditakuti oleh orang Israel karena mereka melihat hikmat Allah ada dalam hatinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Dan karena hikmatnya, Raja Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana. Mungkin adik-adik bertanya, dari mana atau bagaimana Raja Salomo mendapat hikmat? Raja Salomo mendapat hikmat dari Tuhan, karena itu yang ia minta dan Tuhan memberinya. Adik-adik mau kan jadi orang yang berhikmat atau jadi orang yang bijaksana? Bagus. Bagaimana caranya? Caranya adalah 1. Berdoa minta hikmat sama Tuhan Yesus. 2. Rajin membaca Alkitab. Karena dengan rajin baca Alkitab, adik-adik dituntut untuk hidup takut akan Tuhan. Adik-adik dituntut untuk berperilaku hidup bijaksana. Perilaku hidup bijaksana itu seperti melakukan kebenaran, melakukan keadilan, dan melakukan kejujuran. Adik-adik mau kan berperilaku hidup bijaksana? Mau? Bagus. Contohnya, pakailah HP dengan baik dan benar. Misalnya, HP dipakai untuk belajar atau sekolah dari rumah. HP dipakai untuk beribadah seperti sekarang ini. HP dipakai untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Atau HP dipakai untuk menyampaikan atau membagi berita yang benar dan berguna. Pokoknya, HP dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik lakukan seperti ini, maka akan terbentuk karakter atau kepribadian yang baik pada diri adik-adik. Jangan sebaliknya, HP dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya, melihat atau menonton hal-hal yang tidak baik. Melihat atau menonton hal-hal yang tidak sopan. Melihat atau menonton hal-hal yang jahat. Atau HP dipakai untuk main game yang berlebihan atau terlalu lama. Yang tidak baik pada diri adik-adik, yang dapat merusak moral, mental, spiritual atau iman adik-adik. Nah, adik-adik sudah lihat kan contoh yang baik dan yang tidak baik? Adik-adik mungkin bertanya, Kakak, apa manfaat atau gunanya kalau saya berlaku hidup bijaksana? Manfaatnya adalah adik-adik akan berbahagia, seperti bacaan kita tadi ayat 13. Terus adik-adik juga akan berhasil. Adik-adik akan disukai oleh banyak orang atau punya banyak teman. Bagus kan? Oh iya adik-adik, kalau mau pakai HP, minta izin dulu sama orang tua ya. Lebih bagus lagi kalau didampingi oleh orang tua. Adik-adik, hidup takut akan Tuhan itu berarti juga adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua. Kalau dinasihati atau ditegur oleh orang tua, adik-adik harus dengar. Bahkan adik-adik harus berbahagia. Kenapa harus berbahagia, Kakak? Karena kalau adik-adik dinasihati atau ditegur oleh orang tua, itu tanda kasih sayang orang tua kepada adik-adik supaya adik-adik jadi anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang disukai orang atau punya banyak teman. Adik-adik mau kan menjadi anak yang dengar-dengaran? Mau kan?
Puji Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyi Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Adik, untuk mengakhiri ibadah hari Minggu Pelayan Anak hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup bijaksana, untuk dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus berikan kami baik anak-anak, baik kakak layan maupun orang tua, berikan hikmat surgawi buat kami semua Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kota kami Makassar, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mempertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa-dosa kami, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bisi, sudah beribadah. Oh iya, tadi di ibadah cerita tentang apa? Tadi itu nggak boleh main HP lama-lama Kak. Iya betul, pakai HP juga dengan baik dan benar. Terus apa lagi? Terus harus dengar-dengar mama papa kan. Iya, kalau mama bilang berhenti main HP, berhenti. Ayo gantian untuk pergi ibadah, dengar-dengar mama ya. Iya Kakak. Oke Bisi, sampai jumpa minggu depan.